Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nindya dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lipid dan turunannya. Untuk soal nomor 1, lemak adalah salah satu makromolekul yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Sejak sekolah dasar pun kalian sudah mempelajari fungsi lemak bagi tubuh. Namun, lemak juga sering menjadi kambing hitam atas berbagai masalah kesehatan manusia. Apakah lemak memang sejahat itu? Kapankah lemak menjadi ancaman bagi kesehatan? Jelaskan pendapatmu. Nah, apakah lemak memang sejahat itu? Lemak itu dapat sangat berbahaya saat yang pertama itu pada saat peristiwa ketosis atau saat senyawa keton berlebihan dalam tubuh. Sebenarnya, ketosis ini adalah proses metabolisme yang normal saat tubuh tidak memiliki persediaan karbohidrat yang cukup untuk dibakar sebagai energi bagi sel-sel, maka sebagai gantinya, tubuh akan membakar cadangan lemak. Namun, hal ini akan menjadi berbahaya jika menghasilkan senyawa keton berlebihan dalam tubuh. Kadar keton yang tinggi dalam tubuh dapat menyebabkan dehidrasi dan membuat senyawa kimia dalam darah menjadi tidak seimbang. Kandungan glukosa dan keton dalam darah akan menjadi tinggi. Hal ini dapat mengubah darah menjadi asam yang berbahaya. Kondisi ini disebut dengan ketoasidosis. Orang dengan diabetes juga bisa mengalami ketoasidosis saat insulin yang ada di tubuh sedikit atau saat mereka kekurangan cairan. Nah, yang kedua itu saat kita mengonsumsi makanan yang mengandung lemak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan mengonsumsi makanan berlemak dapat memicu peningkatan berat badan yang dapat merusak sel-sel otak, sehingga akan memengaruhi fungsi kognitif seseorang. Nah, mengonsumsi makanan berlemak dalam jumlah besar akan merusak sinaps-sinaps di dalam otak, terutama di daerah hipokampus. Hal ini berakibat pada terjadinya penurunan daya ingat dan kemampuan belajar. Selain dapat menyebabkan mengancam kesehatan otak, konsumsi makanan berlemak jahat juga bisa berakibat obesitas dan penyakit jantung maupun stroke. Untuk soal nomor 2, jelaskan pendapatmu mengapa lemak tak jenuh dianggap lebih menyehatkan dibandingkan dengan lemak jenuh. Lemak tak jenuh dianggap lebih menyehatkan dibandingkan lemak jenuh, yang dikarenakan ikatan rangkap pada lemak tak jenuh menghasilkan celah sehingga lemak tak jenuh berbentuk cair pada suhu ruang. Maka tidak seperti lemak jenuh yang meningkatkan kolesterol. Lemak tak jenuh menaikkan kadar high density lipoprotein atau HDL atau lemak baik yang sangat dibutuhkan tubuh. Berbeda dengan jenis lemak lainnya yang merugikan seperti lemak jenuh dan lemak trans, lemak tak jenuh justru memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Lemak tak jenuh dapat membantu meningkatkan kolesterol baik HDL, mengurangi kolesterol jahat LDL, dan membantu menjaga kesehatan jantung. Dan bila mengonsumsi lemak tak jenuh berlebihan pun tidak akan memicu resiko dikarenakan sisa lemak tersebut akan dipecah oleh hati dan dikeluarkan tubuh sehingga tidak menyebabkan kegemukan. Untuk soal nomor 3, salah satu contoh steroid adalah kolesterol. Sama seperti lemak, kolesterol juga dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya gangguan kesehatan pada manusia. Padahal tubuh manusia secara alami pun menghasilkan kolesterol. Apakah kolesterol berbahaya bagi tubuh? Jelaskan pendapatmu. Nah, apakah kolesterol berbahaya bagi tubuh? Kolesterol ini memang memiliki manfaat bagi tubuh, tetapi jumlah kolesterol dalam tubuh harus tetap dijaga sesuai agar tetap berada pada kadar yang tepat. Nah, apabila jumlah kolesterol terlalu berlebihan, dapat menyebabkan penghambatan aliran darah dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Kolesterol jenis LDL berbahaya bagi tubuh karena kandungan LDL yang terlalu banyak di dalam darah dapat menyebabkan percepatan pembentukan plak arteri. Pembentukan plak ini akan menyebabkan tersumbatnya aliran darah, dan penyumbatan aliran darah ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti yang pertama, sakit jantung. Aliran darah jantung yang terhambat dapat menyebabkan terputusnya aliran nutrisi ke jantung. Tanpa aliran darah, otot jantung dapat mengalami kematian dan menyebabkan gangguan jantung yang dikenal dengan serangan jantung.
Nah, yang kedua itu ada stroke. Bertumpuknya plak pada pembuluh darah tidak hanya terjadi pada pembuluh darah jantung saja, tapi juga dapat terjadi pada pembuluh darah organ lain seperti pembuluh darah otak. Jika pembuluh darah otak tersumbat, maka aliran darah otak dapat terhambat. Terputusnya aliran darah otak dapat menyebabkan gangguan kesehatan stroke. Yang ketiga, itu ada perlemakan hati. Kolesterol tinggi juga dapat menyebabkan gangguan hati, yaitu berupa perlemakan hati. Perlemakan hati ini adalah keadaan ketika hati memiliki komposisi lemak yang lebih tinggi. Yang keempat, itu ada gangguan ginjal. Penumpukan plak pada pembuluh darah juga dapat menyebabkan gangguan pada organ ginjal, yaitu penurunan aliran darah ke ginjal. Kondisi ini bisa berujung pada penurunan fungsi ginjal. Untuk soal nomor 4, pada kasus doping yang dilakukan oleh atlet, steroid merupakan salah satu senyawa yang sering kali digunakan. Steroid apakah yang dipakai? Apa efeknya? Mengapa penggunaan steroid sebagai doping dilarang? Nah, banyak sekali kabar yang beredar menyebut atlet yang terlibat berasal dari cabang-cabang olahraga tertentu, diantaranya angkat besi, binaraga, berkuda, dan menembak yang menggunakan doping. Penggunaan doping memang sudah menjadi hal yang umum dilakukan di kalangan atlet sedunia. Meski begitu, bukan berarti penggunaannya itu diperbolehkan atau patut dianggap normal. Secara universal, para atlet olahraga yang beralih ke obat doping diyakini terpicu oleh keinginan kuat untuk mendapatkan prestasi instan. Doping pun dilarang karena sifatnya memanipulasi performa fisik seorang atlet sehingga termasuk tidak jujur dalam bertanding. Contoh obat-obatan yang digunakan untuk doping atlet dan efeknya bagi atlet itu sendiri antara lain: yang pertama, steroid anabolik. Doping ini mirip dengan hormon testosteron yang diproduksi di testis pria. Menyuntikkan obat ini akan mempengaruhi pertumbuhan otot. Para atlet yang menggunakannya dilatar belakangi keinginan untuk memiliki otot lebih besar dan kuat. Selain itu, doping jenis ini juga digunakan lantaran bisa mengurangi kadar lemak dalam tubuh dan mempercepat pemulihan dari cedera. Yang kedua, itu ada diuretik. Nah, doping jenis ini umumnya digunakan untuk menutupi keberadaan zat terlarang lain yang ada dalam tubuh atlet. Selain itu, obat ini dapat membantu mereka memenuhi syarat kategori berat badan karena salah satu efek terkuatnya itu adalah menurunkan berat badan. Yang ketiga, ada insulin. Insulin ini meningkatkan penyerapan glukosa ke dalam otot yang mana membantu para atlet mendapatkan daya tahan tubuh yang lebih tinggi. Untuk soal nomor 5, senyawa terpenoid yang dihasilkan oleh tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh manusia, baik untuk dinikmati aroma, rasa, maupun efek bagi tubuh. Apakah sebenarnya fungsi senyawa terpenoid dalam tubuh tumbuhan yang memproduksinya? Jelaskan. Secara umum, terpenoid ini terdiri dari unsur-unsur C dan H dengan rumus molekul umum yaitu C5H8N. Beberapa contoh terpenoid itu antara lain: yang pertama ada senyawa mentol dari kelompok monoterpena, yang kedua ada senyawa karotol dari kelompok sesquiterpena, yang ketiga ada senyawa fitol dari kelompok diterpena, dan yang keempat ada lanosterol dari kelompok triterpena. Nah, untuk kegunaan terpenoid bagi tumbuhan antara lain: yang pertama, phytoalexin. Nah, phytoalexin ini adalah suatu senyawa antimikrobial yang dibiosintesis atau dibuat dan diakumulasikan oleh tanaman setelah terjadi infeksi dan mikroorganisme patogen atau terpapar senyawa kimia tertentu dan radiasi dengan sinar UV. Nah, yang kedua itu ada insect antiinfektan repellent. Yang ketiga ada pertahanan tubuh dari herbivora. Yang keempat sebagai feromon hormon tumbuhan. Nah, feromon ini adalah sejenis zat kimia yang berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya pikat seks pada hewan jantan maupun betina. Yang kelima itu menghambat pertumbuhan tumbuhan pesaingnya. Dan yang terakhir ada sebagai insektisida terhadap hewan tinggi.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.